Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin yang semoga senantiasa tercurahkan taufik dan bimbingannya, karena kita sebagai seorang hamba yang sedang meniti jalan pulang kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semuanya dan ditetapkan kita di atas petunjuk jalan yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita. Kemudian kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid ibn Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan meneguhkan di atas keimanan. Pembahasan kita masuk ke dalam atau masuk pada pembahasan makna dua kalimat syahadah. Makna dua kalimat syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa dua kalimat syahadah merupakan dasar sah dan diterimanya semua amal. Jadi ahlu sunnah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa dua kalimat syahadah merupakan dasar sah dan diterimanya semua amalan kita. Amal ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pondasinya adalah dua kalimat syahadat ini. Maka kedua kalimat ini memiliki makna, memiliki syarat-syarat dan juga rukun-rukunnya yang harus diketahui. Jadi kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan juga kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu memiliki yang pertama makna, yang kedua syarat-syaratnya, kemudian yang ketiga rukun-rukunnya yang harus diketahui, diyakini, diimani dan diamalkan oleh
seluruh kaum muslimin. Maka ini merupakan kewajiban atas setiap muslim untuknya mempelajarinya, memahaminya, kemudian mengamalkannya. Banyak dari kaum muslimin, atau mungkin ada yang berhujjah atau ada yang beralasan, kan kaum muslimin mereka telah mengucapkan, telah mengetahui atau telah mengatakan kalimat syahadatain, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Akan tetapi banyak dan mayoritas kaum muslimin mereka tidak mengenal, belum mengetahui dengan benar makna dari dua kalimat yang sangat agung ini, syarat-syarat dari kalimat yang agung ini, dan juga rukun-rukunnya. Maka inilah yang perlu kembali dijelaskan dan diulang, karena setiap kali diulang dan disampaikan, maka semakin banyak pula itu kaum muslimin yang juga mereka melalaikan dan menganggapnya sepele. Karena kalau kita perhatikan Rasulullah SAW ketika mengajarkan tentang kalimat ini, mendakwahkan kalimat ini, dan Rasulullah SAW pula diutus menjadi seorang Rasul, tidak lain adalah untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah ini. Maka beliau mendakwahkannya setiap saat, setiap hari, sepanjang atau sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di periode Makkah, ketika beliau masih di Makkah, yaitu selama 10 tahun atau selama 13 tahun. Kemudian di periode Madinah kurang lebih 10 tahun. Ini masa yang sangat panjang bagi beliau dalam mendakwahkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bahkan seluruh para nabi dan para rasul, dakwah mereka adalah untuk mendakwahkan umat ini supaya menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam, beliau sepanjang kurang lebih 10 abad, kurang lebih 10 abad mendakwahkan kalimat la ilaha illallah ini. Dan itu bukan sekali, dua kali, tapi selama 10 abad terus didakwahkan kalimat ini. Akan tetapi ketika Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan kalimat ini, berapa dari manusia yang mengimani? Berapa dari manusia yang menerima, mengimani, dan menjadikannya sebagai akidahnya dan keyakinannya? Hanya beberapa golongan dari manusia saja yang dalam hitungan mereka beriman dengan Nabi Nuh alaihissalam, padahal waktu yang begitu panjang, 909 atau 950 tahun, 10 abad kurang 50. Maka ini waktu yang cukup panjang, sangat panjang. Bahkan kita sendiri kalau disuruh 100 tahun aja mikir-mikir. Dan Nabi SAW mendakwakan agama ini, mendakwakan dua kalimat yang agung ini 23 tahun. 23 tahun mulai beliau diutus dengan kalimat ya ayyuhal muddatsir, wahai seseorang yang sedang berselimut, dalam keadaan berselimut. Yang dimaksudkan di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun, bangkit kamu, fa'andir, dan berikanlah peringatan kepada umatmu. Maka sejak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam
tanpa lelah, tanpa henti, tanpa gentar, tegak menegakkan dakwah tauhid, mendakwahkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai-sampai kalau kita melihat siapa manusia yang paling mulia, yang paling tinggi akhlaknya dari manusia, maka tidak ada yang mengungguli ketinggian akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sungguh engkau wahai Muhammad di atas ketinggian seluruh akhlak manusia. Jadi manusia yang paling tinggi akhlaknya adalah Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua manusia saat itu sebelum beliau mendakwahkan ini, sebelum mendakwahkan risalah ini, semua cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua senang karena ketinggian akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi ketika beliau mulai memerintahkan, mulai mendakwahkan, mulai menyeru manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka saat itu pula manusia hampir semuanya membenci dan menolak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang paling mulia, yang paling tinggi akhlaknya, mendakwahkan, menyeru manusia, tapi langsung saat itu otomatis ditolak oleh manusia, ditentang, diusir, bahkan disiksa, diuji, bahkan dikatakan sebagai orang gila, penyihir, orang yang tidak punya akal, orang yang tidak waras. Padahal semua mengakui dan menyaksikan ketinggian akhlak ada pada diri Rasulullah SAW. Tapi ketika sudah mengucapkan dan menyerukan kalimat ini, semua berbalik total. Bukan 180 derajat. Karena kalau 360 nanti balik lagi 180 derajat berbalik. Yang tadinya cinta, benci, menentang, menolak, bahkan melawan dengan apa? Ujian, celaan, cemoohan. Maka inilah yang akan dirasakan pula oleh orang-orang yang mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW. Maka tidak heran pada hari ini ketika dakwah yang diserukan oleh Rasulullah SAW ini mulai menggema kembali, mulai diserukan kembali, mulai digaungkan lagi, maka banyak dari manusia yang tidak terima. Karena apa? Manusia sudah mulai cinta dengan Tuhan-Tuhan selain Allah, dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Mereka mengagungkan selain Allah, mereka minta kepada selain Allah, mereka berdoa kepada selain Allah, mereka tawasul kepada selain Allah, mereka mencintai selain Allah melebihi kecintaan mereka kepada Allah. Dan ini kita saksikan. Maka ketika dakwah ini mulai digemakan lagi, digaungkan lagi, maka disitulah manusia akan mulai memberikan label-label, tuduhan-tuduhan yang mungkin saat ini kita saksikan. Dan kalau kita mau menilai, ketika kita mau mendakwahkan agama Allah, mendakwahkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka agama Allah dan agama yang dibawa oleh Rasulullah sumbernya cuma dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau kita mau menilai kembali, menelusuri kembali Al-Quran, maka seluruh Al-Quran isinya
adalah mendakwahkan, menyerukan, menggaungkan untuk kembali kepada tauhid, mendakwahkan la ilaha illallah agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di sini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatannya, di dalam ibadahnya. Kemudian juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka as-sunnah itu ada dalam rangka untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka berarti as-sunnah yang diajarkan dan didakwakan oleh Rasulullah SAW pula isinya adalah menjelaskan tentang tauhid kembali, menjelaskan tentang kalimat syahadah ini, yaitu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka yang pertama yang harus kita ketahui, yang harus kita fahami, sebagaimana tadi yang disebutkan, memiliki makna. Maka yang pertama kali harus kita pahami adalah maknanya. Karena makna ini memiliki pengaruh yang sangat besar dari pemahaman kita tentang kalimat ini. Karena apabila kita tidak memahami makna dari kalimat syahadah ini, maka bagaimana mungkin kita akan bisa mengamalkan atau mengetahui syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya dan bisa mengamalkannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk dalam makna atau pembahasan makna kalimat la ilaha illallah. Maka makna dari kalimat la ilaha illallah, kalau disebutkan maknanya di dalam kalimat bahasa Arab, maka maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Atau dalam kata lain atau dalam redaksi lain, la ma'buda haqqun illallah. Yang sering kita dengar atau yang sering kita hafal itu arti la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Namun di sini kalau kita bentukkan dalam redaksi yang lain yang lebih memudahkan kita untuk memahaminya nanti, yaitu adalah maknanya la ma'buda haqqun illallah. Karena bihaqqin ini menempati kedudukan sebagai khobar dari huruf la, atau la di sini namanya la an-nafiyatu lil jinsi. Maka bihaqqin itu sebagai khobar, maka haqqun itu juga dia sebagai khobar tadi. Maka selain la ma'buda bihaqqin illallah, maka bisa pula dengan kalimat la ma'buda haqqun illallah. Kalau diartikan secara harfiahnya, kalau di sini disebutkan, di kitab ini disebutkan artinya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maka di sini yang muncul dalam benak kita adalah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Berarti yang muncul adalah kaitannya dengan apa? Ibadah itu sendiri. Dan tidak dijelaskan atau tidak muncul di sana alasan mengapa kita atau mengapa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, atau kenapa Allah yang berhak diibadahi dengan benar. Kenapa Allah yang berhak diibadahi dengan benar? Maka di sini alasan ini belum kita temukan di dalam jumlah ini. Tapi kalau kita kembalikan kepada hurufnya tadi atau lafaz dari la ma'buda, kalau la artinya tidak ada, ma'bud itu artinya sesembahan. Yang namanya sesembahan itu disembah. Berarti sesembahan
yang disembah. Berarti kalau kita gabungkan, tidak ada sesembahan yang disembah bihaqqin, dengan benar. Dengan haqqin, benar. Berarti kalau kita artikan, kembalikan kepada lafadznya, maka arti yang tepat adalah apa? Tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar illallah, kecuali Allah. Bukan tiba-tiba apa? Tidak ada sesembahan yang berhak. Karena ma'bud di sini apa? Sesembahan yang disembah. Tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar. Itu kalau kita kembalikan secara harfiahnya, secara hurufnya atau lafadznya. Maka maknanya apa? La ma'buda bihaqqin, tadi tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar. Berarti semua sesembahan yang disembah itu tidak benar atau batil. Semua sesembahan yang disembah adalah apa? Adalah batil, bihaqqin. Tidak dapat atau tidak berhak disembah dengan benar. Illallah, kecuali Allah. Dan kalau tadi kita bentukkan dengan redaksi yang kedua, dan ini redaksi asalnya sebetulnya, susunan asal dari makna dari la ilaha illallah, yaitu la ma'buda haqqun illallah. Maka arti yang benar adalah apa? Tidak ada ma'buda, sesembahan yang disembah, atau tidak ada sesembahan haqqun yang benar illallah, melainkan hanya Allah. Maka kita langsung bisa paham. Jadi tidak ada sesembahan yang benar, berarti semua sesembahan tidak benar, salah atau batil. Dan inilah yang dimaksudkan, inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam kalimat la ma'buda haqqun tadi itu Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia itu sangatlah banyak sekali. Oleh karenanya Allah perintahkan kita untuk bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah ini, supaya mempersaksikan semua sesembahan yang disembah oleh manusia semuanya merupakan ilah, Tuhan, sesembahan yang batil, dan kita meyakininya sebagai Tuhan yang batil. Illallah, kecuali hanya Allah. Berarti apa? Tuhan yang tidak melekat padanya sifat kebatilan hanya Allah. Berarti sesembahan yang benar, satu-satunya sesembahan yang benar yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakuan ini tadi, pengakuan bahwasanya sesembahan yang disembah oleh manusia jumlahnya banyak, dan kita diperintahkan untuk mempersaksikannya sebagai Tuhan-Tuhan yang batil, maka konsekuensinya kita tidak boleh memberikan seluruh macam bentuk ibadah, ketaatan, ketundukan, penghambaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka semuanya batil. Mereka semua adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Karena tidak ada satupun dari Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah mereka memiliki hak uluhiyah. Karena apa? Mereka tidak pantas untuk dijadikan Rabb.
tidak pantas untuk disebut sebagai Rabb, karena mereka bukan yang menciptakan, karena mereka bukan yang menguasai, karena mereka bukan pula yang mengatur, memerintah, menetapkan rezeki, menetapkan kematian, menetapkan takdir dan yang lainnya. Adapun yang bisa menciptakan dan yang bisa menguasai, yang mampu untuk menetapkan takdir, yang mampu untuk memberikan rezeki, memerintah, mengatur, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadikan kita harus meyakininya dengan seyakin-yakinnya, bahwasanya semua yang diagungkan selain Allah adalah Tuhan-Tuhan yang batin, sesembahan-sesembahan yang batin, yang dengannya kita tidak lagi memiliki rasa butuh dengan mereka. Kita hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang mampu, yang maha menciptakan, yang maha menguasai, merajai, yang maha mengatur, memerintah dan yang lainnya. Maka inilah makna yang benar, yaitu tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah. Atau kalau disempurnakan, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari la ilaha illallah. Kemudian disebutkan di sini ada beberapa penafsiran makna, namun makna ini adalah makna yang salah. Makna ini adalah makna yang salah tentang makna kalimat dari la ilaha illallah, dan kesalahan-kesalahan tersebut telah menyebar luas di tengah-tengah kaum muslimin. Kesalahan tentang pemahaman makna la ilaha illallah ini telah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Di antaranya atau di antara kesalahan tersebut yaitu yang pertama, ditafsirkan bahwasanya makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah. La ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Menunjukkan bahwasanya Tuhan itu hanya, atau Tuhan yang disembah hanya Allah. Buktinya manusia menyembah banyak Tuhan. Maka makna tersebut adalah makna yang rancu. Karena jika demikian, maka setiap yang diibadahi, baik benar maupun salah, berarti Allah. Jadi tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Berarti apa? Semua yang diibadahi, semua yang disembah adalah Allah. Ini maknanya. Jadi ini makna yang rancu. Karena setiap yang disembah, setiap yang diibadahi, baik sesembahan itu benar maupun salah, maka disebut sebagai apa? Allah. Maka ini makna yang batin. Kemudian juga di antara kesalahan dalam penafsiran makna la ilaha illallah yang kedua, la khaliqa illallah, ditafsirkan dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Padahal makna tersebut merupakan sebagian dari makna kalimat la ilaha illallah. Padahal makna tidak ada pencipta selain Allah ini bagian dari makna la ilaha illallah. Dan ini masih berupa tauhid rububiyah saja. Dan pengakuan bahwasanya Allah lah sang pencipta, maka ini hanya masuk ke dalam tauhid rububiyah saja. Sehingga belum cukup sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang musyrikin.
di mana orang-orang musyrikin mereka mengakui bahkan meyakini yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka enggan, mereka tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan Allah dalam ibadah mereka. Maka makna atau tafsir dari la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah ini pun merupakan kesalahan. Kemudian makna yang ketiga atau tafsir yang ketiga dari kalimat la ilaha illallah, dari tafsir yang salah, ditafsirkan dengan la hakimiyata illallah. Ada yang menafsirkan bahwasanya la ilaha illallah adalah maknanya apa? La hakimiyah, tidak ada hakim penguasa kecuali Allah. Tidak ada penguasa atau hakim kecuali Allah. Maka pengertian ini pun belum mencukupi dan tidak mencukupi. Karena apabila mengesahkan Allah hanya dengan pengakuan atas sifat Allah yang maha penguasa saja, namun dia masih berdoa kepada selain Allah dan memalingkan tujuan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini merupakan kesalahan juga. Dan makna ini atau definisi ini pun belum dikatakan sebagai definisi yang benar, yang tepat. Ini makna atau definisi yang salah terkait dengan la ilaha illallah. Kemudian juga ada yang menafsirkan la ilaha illallah dengan makna tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Ini sudah bahasanya orang filsafat, orang ahlul kalam. Makanya di sini tafsir ini, makna ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nurholis Majid, yang beliau sesat dan menyesatkan, dan Allah sudah mengangkatnya. Dan ini telah diwariskan. Namun apa? Namun keyakinan ini, pemahaman ini telah diwariskan turun-temurun kepada generasi kita di negeri kita khususnya, yaitu meyakini tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Apa maknanya? Rancang, tidak jelas. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Bingung sendiri. Orang yang dia masih dikaruniakan oleh Allah akal yang sehat, maka dia akan bingung, apa maknanya? Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Kalau kita renungkan, malah bingung sendiri. Tidak ada titik temu ya. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan melainkan Allah, masih ada, lumayan. Tapi apa? Ini maksudnya masih lumayan, itu masih bisa dipahami. Tapi pemahamannya pun apa? Pemahamannya atau terkandung padanya pemahaman yang salah atau makna yang salah. Mungkin sebagaimana yang pernah kita sampaikan, bahwasanya makna tidak ada Tuhan selain Allah itu memiliki dua kemungkinan makna. Yang pertama, tidak ada Tuhan selain Allah itu seperti penafsiran yang pertama tadi, yaitu berarti apa? Meyakini Tuhan hanya satu, tidak ada yang lain, dan Tuhan itu hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Allah, sebagaimana yang diyakini oleh mayoritas kaum muslim. Padahal di sini Allah Subhanahu wa taala tadi perintahkan kita
untuk mengetahui kenyataan yang ada, di mana manusia itu mengagungkan Tuhan-Tuhan yang banyak. Dan ini menunjukkan bahwasanya Tuhan yang diagungkan oleh manusia bukan hanya satu, akan tetapi banyak. Dan di sini pengakuan ini Allah tegaskan supaya kita mengetahuinya, meyakininya, kemudian kita mempersaksikannya bahwasanya mereka semuanya adalah apa? Batil tadi. Maka apa? Makna ini tadi belum benar atau salah. Karena apa? Kalau dia meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Dan ini mungkin yang kita yakini selama ini. Sehingga apa? Kalau kita otomatis ditanya, Tuhan ada berapa? Otomatis langsung jawab satu. Karena apa? Karena memang selama ini kita tidak pernah dijelaskan dan dipahamkan. Karena apa? Kenyataannya manusia menuhankan Tuhan yang sangat banyak sekali, bukan hanya satu Tuhan. Dan kalau kita tak katakan Tuhan hanya satu, yaitu Allah, berarti yang lain bukan Tuhan. Tapi buktinya apa? Mereka dijadikan Tuhan oleh manusia, dituhankan oleh manusia, dimintai, kemudian yang lainnya dicintai, dan yang lainnya. Kemudian makna yang kedua yang kita bisa pahami dari arti tidak ada Tuhan selain Allah itu adalah apa? Keyakinan seperti di poin yang pertama. Berarti dia meyakini Tuhan banyak. Dia meyakini apa? Tuhan banyak. Tapi apa? Semua Tuhan tadi adalah Allah. Semua Tuhan tersebut ya Allah, kata mereka. Dan ini pun merupakan makna yang sangat batil sekali. Berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti apa? Semua Tuhan yang ada itu adalah Allah. Maka ini kebatilan yang sangat amat besar dari makna ini. Maka disinilah kita harus memahami memahami kalimat la ilaha illallah ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Hajj, dzalika bi anna Allaha huwal haq. Dzalika bi anna Allaha huwal haq. Yang demikian itulah kalian diperintahkan untuk mengakui dan meyakini dan mempersaksikan bahwasanya Allah lah ilah yang hak, Tuhan yang benar, Tuhan yang benar. Kemudian Allah katakan wa anna ma yad'una min duni, adapun Tuhan-Tuhan yang dimintai, yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini Tuhan-Tuhan yang banyak tersebut, huwal batil, kata Allah. Maka Tuhan-Tuhan tersebut adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Tuhan yang dimintai, yang diseru oleh manusia, yang diagungkan oleh manusia, maka kata Allah, huwal batil, dia adalah Tuhan yang batil. Mereka adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Maka ini pengakuan yang harus difahami pertama kali dari kalimat la ilaha illallah. Maka kalau kita pahami tadi dengan makna yang benar, tidak ada sesembahan yang benar
maka akan muncul. Berarti semua sesembahan batil, seperti yang Allah katakan tadi. Illallah, kecuali hanya Allah. Berarti ilah, Tuhan yang benar hanya satu, yaitu Allah. Dan ini pengakuan yang harus dimunculkan, dihadirkan dan diyakini oleh setiap muslim, bahwasanya Tuhan yang hak, Tuhan yang benar hanya satu, yaitu Allah. Jadi tidak cukup mengatakan apa? Tuhan itu hanya satu Allah, tapi apa? Tuhan yang benar itu hanya satu, yaitu Allah. Jadi bukan apa? Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Allah. Bedanya tambahan apa? Tuhan yang benar, sesembahan yang benar hanya ada satu. Karena kalau pengakuan Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, berarti apa? Nggak ada Tuhan yang lain. Ini. Maka Tuhan yang hak, Tuhan yang benar hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang Allah perintahkan tadi, yang dengannya mengharuskan pengakuan kita tadi, persaksian kita tadi bahwasanya Tuhan yang benar hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah konsekuensi bagi seorang hamba, dia harus tunduk, taat dan memberikan ketaatannya, ibadahnya, penghambaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan konsekuensi dari yang pertama, dari pengakuan bahwasanya semua sesembahan selain Allah adalah batil, maka seorang hamba tidak lagi ada atau tidak lagi diperbolehkan memberikan ketundukan, memberikan ketaatannya, memberikan penghambaannya kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ini pula lah, dan dengan pemahaman ini pula lah, Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengutus para nabi dan para rasulnya. Dan dengan makna inilah yang benar ini pula lah Allah sampai turunkan seluruh kitab-kitabnya dan ditutup dengan Alkitab, yaitu Al-Quran. Ini yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan dengan apa? Dengan diturunkannya kitab, diutusnya para rasul adalah untuk menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah ini. Maka sedikit kita mengingat sejarah di mana Rasulullah SAW diutus untuk kaum Arab, yaitu yang dikenal dengan suku Quraisy, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maka pada saat itu kedua suku ini, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib ini, dikumpulkan oleh Nabi SAW. Dan kita tahu mereka adalah orang Arab, dan mereka adalah orang yang paling fasih bahasanya atau bahasa Arabnya. Maka ketika Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka ternyata apa? Tidak langsung mau menerima, bahkan menolak dan menentang. Karena apa? Karena mereka faham, karena mereka tahu apa yang dikehendaki, apa maksud dari kalimat la ilaha illallah ini. Yaitu apa? Mereka harus mengesahkan Tuhan yang satu, yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka harus meninggalkan dan mempersaksikan Tuhan-Tuhan yang banyak yang selama ini mereka agungkan selain Allah, dengan mengatakan mereka atau Tuhan-Tuhan mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang
yang batin. Ini konsekuensinya. Maka mereka apa? Marah. Karena apa? Mereka selama ini mencintai Tuhan-Tuhan yang banyak, tiba-tiba diperintahkan untuk apa? Mengatakan dan mengakui Tuhan yang mereka agungkan selama ini adalah Tuhan yang batin. Maka otomatis mereka apa? Marah, menolak, tidak terima. Jangankan itu, ketika kita terbiasa melakukan amalan yang menyelisihi contoh atau yang tidak mengikuti contoh dari Rasulullah SAW, kemudian ketika kita disampaikan tentang apa yang dia contohkan, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, kita pun otomatis apa? Nggak terima. Kita otomatis apa? Loh, kenapa harus seperti itu? Kenapa kita nggak boleh seperti ini? Gitu. Sama. Apalagi yang mereka dari mulai kecil sampai mereka besar, mereka meyakini Tuhan-Tuhan yang banyak. Maka ketika Rasulullah menyampaikan la ilaha illallah ini, mereka langsung paham dan tahu apa yang mereka harus kerjakan, sehingga mereka menolak dan menentang apa yang diserukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita mau merenungkan kembali sejarah tersebut. Jadi ketika Rasulullah perintahkan kaum Arab pada saat itu dari Bani Hashim dan Bani Muttalib ini, maka semuanya teriak, semuanya menentang, semua menolak. Karena dari kecil terbiasa dengan Tuhan-Tuhan yang banyak. Kok tiba-tiba disuruh apa? Menuhankan satu Tuhan yang hak dan menjadikan Tuhan yang mereka sembah selama ini adalah sebagai Tuhan-Tuhan yang batin. Maka saat itu pula, sejak itu pula, detik itu pula Rasulullah SAW dikatakan sebagai apa tadi? Orang yang gila, orang penyihir, orang tidak waras, orang majnun, gila, hilang akal. Sejak itu, mulai saat itu, maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, inilah yang harus difahamkan untuk diri kita, supaya kita mulai memahami kalimat tauhid ini dengan maknanya yang benar, dengan pemahamannya yang benar. Maka ketika yang menjadikan atau ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersaksi, Allah katakan dalam firman-Nya, syahidallahu, Allah Subhanahu wa taala bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya persaksian yang benar atas la ilaha illallah itu hanya persaksiannya Allah yang pertama, melainkan persaksiannya Allah. Jadi persaksian yang benar atas la ilaha illallah adalah persaksiannya Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Kemudian Allah katakan wal malaikatu. Kemudian persaksian yang kedua, yang persaksian yang merupakan persaksian yang benar, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah persaksiannya para malaikat. Karena Allah ciptakan malaikat sebagai makhluk yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dan ini yang terakhir, tidak ada yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mereka dikaruniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang dikaruniakan ilmu, yang masuk pertama kali, golongan yang pertama kali masuk adalah para nabi dan para rasul. Mereka sangat paham betul dengan kalimat la ilaha illallah, dan persaksian mereka lah yang merupakan persaksian yang benar dan persaksian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk juga ke dalam golongan wa ulul ilmi adalah orang-orang yang mereka beriman dengan para rasul tersebut. Maka berarti apa? Kita akan bisa memahami kalimat ini kalau kita mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW. Dan manusia yang pertama kali mengikuti petunjuknya Rasulullah di dalam memahami, mengimani kalimat la ilaha illallah ini, mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Maka mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam golongan wa ulul ilmi ini yang pertama kali sesudah para nabi dan para rasul. Kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah SAW, mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dengan baik, sampai para ulama kita yang mereka tetap di atas petunjuknya para sahabat Rasulullah SAW. Maka mereka lah orang-orang yang masuk ke dalam wa ulul ilmi tadi. Dan kita pun akan masuk ke dalam golongan tersebut manakala kita juga memahami kalimat ini sebagaimana yang mereka pahami, bukan memahami yang bukan mereka pahami. Bukan kita memahami dengan yang bukan mereka pahami. Maka kalau kita memahami yang bukan mereka pahami, berarti kita tidak masuk ke dalam tiga golongan tadi, atau golongan yang ketiga tadi. Maka dengan persaksian inilah menunjukkan bahwasanya tidak semua orang yang bersaksi, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu diterima persaksiannya dan dibenarkan persaksiannya sampai dia memenuhi syarat-syaratnya. Sampai dia memenuhi syarat-syaratnya. Maka dari itulah para ulama menjelaskan tentang syarat-syarat dari la ilaha illallah. Dan syarat la ilaha illallah sebagaimana yang disebutkan ini nanti ada kurang lebih 7 syarat yang harus dipenuhi oleh kita supaya persaksian kita, pengakuan kita tentang la ilaha illallah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin jadi untuk pembahasan syarat la ilaha illallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bi'idzni azza wa jalla. Jadi tadi bahwasanya runtutan pembahasan syarat la ilaha illallah itu karena apa? Karena kita ini statusnya sebagai seorang saksi yang sedang diambil persaksiannya, apakah benar atau tidak persaksian kita atas kalimat la ilaha illallah. Maka persaksian kita akan dikatakan benar dan akan diakui kebenarannya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memenuhi persyaratannya, atau kalau kita sudah mulai memahami syarat-syarat la ilaha illallah ini. Maka berarti apa? Ya, kalau kita belum memahami ini, mau tidak mau berarti pemahaman kita selama ini tentang la ilaha illallah masih sangat jauh sekali dari apa yang dikehendaki dan dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini
Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa memahami kalimat ini dengan benar, kemudian bisa mewujudkan dalam diri kita. Jadi syarat ini tadi dikatakan sebagai syarat itu harus diwujudkan. Sebagaimana kalau kita sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau belum menunaikan syaratnya. Di antara syaratnya adalah kita bersuci. Kalau kita mengerjakan sholat tanpa bersuci, tanpa berwudu, sholatnya mungkin selesai, tapi urusan diterimanya pasti tidak diterima, pasti tidak diterima. Maka sebagaimana kita juga la ilaha illallah, persaksian kita, pengakuan la ilaha illallah, iya sudah terucap dan kita menjadi seorang muslim, orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, otomatis langsung menjadi seorang muslim. Tapi disinilah kita diuji, apakah kita mau memahaminya dan mau mempelajarinya lagi atau tidak, atau hanya sebatas mencukupkan kita dapat dari orang tua kita, dapat dari bapak-bapak kita, nenek moyang kita, sudah cukup itu tanpa kita harus mempelajarinya lagi, atau mau kita memahami seperti yang dikehendaki oleh Allah, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini yang harus kita koreksi untuk diri kita. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa senantiasa menetapi agamanya, menegakkan agamanya, menegakkan kalimat tauhid, menegakkan kalimat la ilaha illallah di dalam diri-diri kita. Maka dari sinilah kita faham bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini bukan sekedar jangan, bukan sekedar leper tulisan di kaos la ilaha illallah, apalagi di peci atau di gantungan kunci atau di yang lain. Tidak. Tapi la ilaha illallah ini adalah ciri seorang muslim, wa anna muhammadar rasulullah, yang harus tertancap berupa keimanan di dalam hati seorang muslim. Mungkin itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Monggo barangkali ada yang tanyakan. Monggo. Banyak orang muslim yang sholatnya itu berada di masjid itu menggunakan Allah, tetapi di luar masjid tidak tawasul bukan kepada Allah, tawasul kepada Allah. Apakah Islamnya itu baik atau tidak? Oke. Pertama, ketika pertanyaannya kalau ada seorang muslim ketika dia di masjid sholat, dia beribadahnya kepada Allah. Tapi ketika dia keluar masjid, maka dia tawasul, dia minta kepada selain Allah. Maka bagaimana? Maka yang pertama, jawaban kita disinilah menunjukkan bahwasanya tidak semua muslim itu baik keislamannya, benar Islamnya, benar pengakuannya, yang mengharuskan dia harus mempelajari Islam ini, harus mulai mengenal, mempelajari tentang kalimat ini, yang dimana tadi ketika seseorang mengakui atau seorang itu memahami dan meyakini kalimat la ilaha illallah ini, maka dia otomatis harus harus meyakini dengan seyakin-yakinnya Tuhan itu ada banyak, dan semua Tuhan tersebut adalah Tuhan yang batil. Kenapa? Kalau kita belum memahaminya seperti ini, sehingga akan masih muncul lagi dan akan masih balik lagi dengan yang diagungkan oleh manusia selain Allah tadi. Entah itu wujudnya berupa manusia, entah itu wujudnya berupa pohon, batu, kuburan,
Maka kalau ini belum diyakini akan tetap balik lagi. Oleh karena itulah Allah tegakkan dakwah ini sampai Allah tunjukkan perangkatnya semuanya. Allah sebelum Allah ciptakan manusia masih berwujud ruh. Allah jadikan perjanjian yang sangat besar. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian kepada anak keturunan Adam dari tulang sulbinya, anak keturunan Adam. Jadi belum ada penciptaan, masih berupa ruh. Allah katakan siapa aku? Maka semua mempersaksikan qalu bala syahidna. Semua bersaksi, kami mengakui dan kami meyakini serta mengimani Engkau adalah ilah yang hak. Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang hak, yang kami harus taat, tunduk, beribadah hanya kepadamu. Ini yang pertama. Karena kalau belum difahamkan tadi yang namanya manusia ini, kalau dia belum paham konsekuensinya, maknanya balik lagi. Udah dilarang untuk tidak tawasul, tidak minta kepada selain Allah, balik lagi karena dia belum paham. Adapun terkait dengan hukumnya, maka orang yang melakukan perbuatan ini, dia tawasul kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Terjatuh dalam apa? Dalam kesyirikan. Dan ketika seseorang itu telah terjatuh ke dalam kesyirikan, maka dia masih terbuka baginya untuk kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa kesyirikan. Maksudnya dari ayat ini yaitu orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik. Maka ketika dia mati dalam keadaan syirik, maka dia hapus amalannya semuanya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti tempatnya di neraka. Adapun ketika orang tersebut melakukan kesyirikan dan dia masih bertaubat, maka Allah masih memberikan kesempatan baginya untuk diterima taubatnya. Maka kita bisa saksikan, kita bisa lihat di sini para sahabat Rasulullah SAW. Sebelum mereka masuk Islam, mereka orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan, bahkan kekufuran. Namun datang kepada mereka hidayah yang menjadikan mereka menerima Islam dan mereka masuk Islam dengan sebenar-benarnya. Sehingga mereka meninggalkan semua kesyirikan mereka dan Allah jadikan mereka sebaik-baik hambanya, manusia yang terbaik. Padahal dalamnya adalah mereka orang-orang musyrik. Maka orang yang terjatuh dalam tawasul kepada selain Allah
Dan tawasul kepada selain Allah ini ada macamnya. Tapi ketika tawasul itu tidak dibenarkan dalam syarak, karena ada tawasul yang dibolehkan, seperti tawasul kepada yang masih hidup dan dia adalah orang yang saleh. Sebagaimana para sahabat, mereka bertawasul kepada Al-Abbas, pamannya Rasulullah, untuk berdoa kepada Allah supaya istighosah. Dan mereka juga berdoa, kemudian Allah turunkan hujan. Dan di sini dibolehkan. Adapun tawasul yang tidak dibolehkan, maka berarti dia terjatuh dalam kesyirikan. Maka ketika ada seseorang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, apalagi saudara kita sesama muslim, maka kita wajib mengingatkannya. Kita wajib mengingatkannya dan menjelaskannya bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia mulai bertobat dan memperbaiki keislamannya dengan membekali ilmu dan pemahaman yang benar, kemudian dia mengiringinya dengan amal saleh. Mudah-mudahan dengan itu Allah jadikan saudara kita tersebut menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Nggih. Nggih. Orang masuk Islam harus bersahadat. Nggih. Kami kan keturunan orang Islam, apakah juga harus bersahadat? Enggak. Nggih. Kalau keturunan, kalau Islam turunan, maka dia tidak diperintahkan untuk bersaksi lagi. Tapi dia tidak diperintahkan mengucapkan lagi, tapi dia tiap hari ucapkan. Ketika dia sholat pasti mengucapkan. Nah, yang diperintahkan kepada kita yang turunan tadi, kita Islamnya adalah Islam karena orang tua kita adalah seorang muslim, maka yang dituntut bagi kita mempelajarinya, memahami maknanya dan syarat-syaratnya tadi, konsekuensinya, supaya kita mulai paham kenapa kita harus mengucapkan kalimat dua syahadat ini. Karena itu ada saksi, kalau orang masuk Islamnya ada saksi. Oh betul nggih. Kita turunan juga perlu saksi enggak? Tidak perlu. Nah. Jadi kalau untuk yang dia keturunannya orang yang muslim, maka dia tidak perlu untuk mengucapkan kalimat syahadat tersebut dan disaksikan, tidak perlu. Tinggal tadi dia berusaha mempelajari, mengenali, memahami, kemudian dia meyakini. Dan dengan itu insya Allah dia akan bisa mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang dahulunya kafir, berarti baik itu karena dia pernah murtad atau karena turunan, maka ketika dia masuk Islam harus dengan mempersaksikan syahadat tersebut dan disaksikan oleh beberapa kaum muslimin, supaya di sini nanti ada yang tahu, oh dia sekarang sudah menjadi seorang muslim. Kemudian dibimbing, diarahkan. Bahkan mungkin kalau sekarang itu butuh untuk ditulis di data, masuk ke dalam data. Bahkan ini KTP, pengurusan KK dan semuanya nanti berubah semuanya, dan itu butuh. Saya punya kawan, dia memang awalnya dari keturunan orang Kristen, tapi dengan izin Allah jadikan beliau masuk Islam, dan setelah masuk Islam dia mau belajar. Akhirnya beliau belajar sampai lulus di Libya. Setelah lulus pulang, akhirnya membentuk lembaga yayasan untuk mengkanter saudara-saudaranya yang dahulunya Kristen kemudian masuk Islam, dibimbing, diarahkan.
Karena kalau tidak dijamin seperti itu sangat rentan lagi balik. Karena apa? Manusia itu cenderung pada hawa nafsu, ditawarin ini, ditawarin itu. Bahkan mereka itu kalau ada yang keluar dari kekristenannya dan yang lainnya itu diancam, dan yang lainnya bahkan urusannya dipersulit. Maka dengan adanya lembaga ini, alhamdulillah, dari situ pengalaman beliau tadi ketika masuk Islam itu sangat berat memang, dan butuh perjuangan. Akhirnya apa? Dengan ide tersebut dibuat lembaga tersebut. Ini Allah Misal. Okay. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kita cukupkan dengan memohon taufik dari Allah dan bimbingannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.